pemirsa, seputar berita kembali hadir menemani Anda dengan berita terbaru, teraktual, dan juga terpercaya. Bersama saya, Audia Azahra, berikut adalah berita selengkapnya. Hari Raya Idul Adha tahun ini dirayakan di tengah wabah PMK dan juga COVID-19 yang masih ada. Banyaknya hewan ternak sapi yang mati mendadak dan membuat para peternak merugi, dan inilah yang membuat harga sapi melonjak naik. Untuk mencegah banyaknya hewan ternak yang mati karena PMK, Dinas Peternakan dan Kesehatan gencar melakukan pemeriksaan dan juga vaksinasi untuk hewan ternak. Berikut adalah laporannya. PMK tergolong penyakit akut bagi hewan ternak berkuku belah. Penyakit PMK mudah menular dengan sebaran melalui infeksi virus yang dapat merusak sel jaringan tubuh pada hewan ternak. Ternak yang terjangkit PMK ditandai dengan kondisi melepuh di sekitaran kuku dan juga erosi di mulut, lidah, gusi, ataupun lubang hidung. Imbasnya, hewan ternak akan mengalami penurunan berat badan dan juga kematian secara mendadak. Di sini saya sudah berada dengan pedagang hewan kurban di daerah Pasar Ciracas. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalan dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Iwan. Ya baik Pak, saya ingin sedikit bertanya nih mengenai penyakit PMK yang sedang ramai ini. Apa aja sih Pak yang dapat menyebabkan penyakit PMK pada sapi ini? Penyakit PMK ini merupakan virus yang merusak sel jaringan dan bisa menularkan melalui alat yang terkontaminasi dengan PMK. Seperti pakan, kemudian peralatan, dan juga karyawan. Oke baik Pak. Lalu bagaimana sih Pak cara mencegah penyakit PMK ini? Cara mencegahnya itu kita bisa membuang alat-alat yang terkontaminasi oleh PMK, kemudian kita melakukan sanitasi dari kandangnya, kemudian sebelum alatnya masuk ke dalam kandang kita sanitasi juga, kemudian kita melakukan sanitasi terhadap karyawan yang masuk juga. Oke baik Pak. Lalu selanjutnya apa aja dampak yang ditimbulkan karena penyakit wabah ini? Dampak yang ditimbulkan banyak karena penyakit ini mudah menular, jadi bisa menularkan terhadap manusia. Kemudian dampaknya dari sisi penjualan itu bisa menurunkan laba dari penjualan yang seharusnya ramai menjadi sepi. Kemudian dari pengadaan barangnya sendiri pun semakin langka. Oke baik Pak. Lalu adakah tips untuk memilih hewan kurban yang baik? Tips yang bisa dilakukan untuk memilih hewan kurban diantaranya yang pertama harus melihat dari fisiknya. Fisiknya sendiri harus sehat, kemudian dari mulutnya tidak berlendir, kemudian dari kakinya ketika berdiri tidak bergemetar, kemudian dari badannya sendiri terlihat sehat. Oke baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Kembali lagi ke studio pada rekan Audia. Saya Keisha Azahra melaporkan dari tempat penjualan hewan kurban. Terima kasih rekan Keisha. Demikian seputar berita hari ini. Saya Audia Azahra bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.